Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Dadi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat vektor WPAP, khususnya pada foto yang lumayan rendah resolusinya. Kali ini kita akan membuat WPAP dari salah satu tokoh yang nyentrik, yaitu Habib Hussein Djafar. Lengkapnya mari ikuti video ini sampai akhir. Sebelum memulai, source yang kita pakai sebaiknya kita olah dulu, apalagi kalau fotonya low res, karena akan menyulitkan kita untuk mendapatkan detail dan kemiripan. Nah, supaya lebih mudah, kita akali dulu resolusi fotonya menggunakan aplikasi Remini di Android. Nah, pertama tentunya download dan install aplikasi Remini, kemudian pilih foto yang akan kita perbaiki detailnya, kemudian atur croppingnya dan biarkan proses retouch oleh aplikasi sampai selesai. Setelah itu bisa kita lihat detail dari foto akan bertambah lebih tajam dan siap untuk digunakan sebagai source membuat WPAP. Jika sudah, silakan fotonya di save ke galeri, kemudian ditransfer ke komputer atau laptop kalian untuk nanti kita akan pakai sebagai source proses tracing di aplikasi editing, bisa Photoshop, Illustrator, Corel, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Pada proses selanjutnya biasanya saya merubah kembali foto atau source yang akan kita pakai sebagai acuan menjadi hitam putih. Kenapa harus jadi hitam putih? Sebetulnya fungsi di hitam putih atau black white adalah mempermudah melihat gelap dan terangnya, karena ketika foto dirubah menjadi hitam putih, kedua warna hitam dan putih itu lebih jelas terlihat gradasinya dibandingkan dengan foto yang berwarna gitu. Jadi bagi saya seperti itu prinsipnya, sehingga itu akan lebih mempermudah proses pewarnaan, pembidangan saat membuat paset atau bidang-bidang yang membentuk wajah. Nah, jika sudah selesai, langsung saja di save, kemudian bisa kita pakai ke Adobe Illustrator. Nah, selanjutnya kita tempatkan dulu komposisi dari foto sesuai dengan artboard yang kita buat. Kita atur posisinya, kemudian saya biasanya di Adobe Illustrator itu mengunci source-nya itu dengan cara mengklik pada layer, kemudian checklist template, kemudian nanti dimnya di uncheck sehingga fotonya jelas dan terkunci, tidak tertimpa oleh layer yang lain. Jika sudah, langsung dibuat layer 1 atau layer yang akan kita tempatkan untuk membuat bidang-bidang paset yang akan membentuk anatomi wajahnya. Selanjutnya, untuk membuat bidang atau paset, di sebelah kiri ada tools, kita pilih pen tool atau bisa menekan tombol P, kemudian kita bisa klik kiri dan mulai tarik garis-garis mengikuti bentuk anatomi tubuh atau wajah pada source. Di contoh saya sedang membuat bagian mata ya. Sangat disarankan ketika membuat vektor, mau itu vektor biasa ataupun vektor WPAP, sebaiknya kita awali dulu dari area T. Area T itu adalah mata, hidung, dan bibir. Nah, ketika kita fokus di situ, kemiripan dari objek pada source itu akan bisa kita kejar dan kita maksimalkan, sehingga
hasil yang kita buat itu bisa maksimal. Nah, kita lanjut terus sampai area T selesai. Setelah kita menyelesaikan bidang, biasanya kita harus memilih warna. Nah, untuk memilih warna ini bisa kita lihat di window Swatch Library. Nah, kemudian kita open Swatch Library, kemudian cari color palette yang kita gunakan. Misalkan di sini saya menggunakan color Pantone Solid Coated. Nah, nanti muncul Windows-nya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk warna pada bidang yang kita kehendaki dengan cara klik bidangnya kemudian klik warnanya. Nah, jika ada outline-nya tinggal dirubah outline-nya jadi kosong. Nah, setelah seperti itu selanjutnya bisa kita teruskan proses pengerjaan area T dengan detail hingga selesai. Saat membuat bidang atau membuat paset, sangat disarankan atau kita diharapkan bisa lebih peka pada bagian-bagian tertentu. Maksudnya ketika kita melihat shots atau foto, kita harus bisa benar-benar membedakan warna terang, warna sedang, dan warna gelap, sehingga kita bisa menerapkan warna yang tepat gelap terangnya dari palet atau swatch library yang kita sudah keluarkan. Hasil WPAP kita jadi lebih berdimensi dan gelap terangnya tepat, meskipun warnanya mungkin cenderung acak gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan pada beberapa kondisi, saya biasanya ada 1-3 bidang itu warnanya berdekatan atau turunan, karena ya memang agak sulit juga untuk menabrakkan warna, karena harmoni atau kombinasi warna itu memang butuh ketelitian, kreativitas, dan feeling yang mungkin harus sering diasah. Walaupun ada semacam patokan rumusnya, kalian mungkin bisa cari itu baik di grup-grup yang berhubungan dengan vektor, atau mungkin kalau di grup WPAP community sendiri biasanya banyak yang men-share tabel warna yang sudah jelas presentasinya dari 0 sampai 100% intensitasnya, sehingga kita lebih gampang memilih warna dan tidak perlu pusing-pusing untuk meracik lagi. Biasanya kalau sedang membuat paset atau bidang, kadang kita sering terhalangi oleh warna dari bidang itu sendiri ya. Misalkan kita terhalang oleh warna solidnya, misalkan warna biru, warna kuning. Nah, itu cara yang paling sederhananya supaya kita nggak harus mengosongkan bidangnya ya, tidak harus mengosongkan warnanya. Kita cukup tekan Ctrl Y, atau kita bisa kontrol sambil klik kiri di bagian mata pada bagian layer, terutama pada layer aktif yang kita isi dengan bidang, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Kita bisa tetap melihat foto asli, namun kita bisa sambil membidang tanpa terhalangi warna.
Jika kita telah selesai pada area T dan kita lihat dengan foto asli mirip, maka kita bisa melanjutkan ke bidang selanjutnya, yaitu atau ke bagian tubuh lainnya seperti pipi, dahi, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian yang lainnya selain area T, penting kita untuk memperhatikan komposisi, proporsional, dan juga bentuk beserta tarikan garisnya agar kesannya tidak membentuk kurva ya, apalagi WPAP ini harus tegas. Dan yang paling penting, pasetnya itu atau bidangnya harus efektif, bidangnya jangan sampai nggak pas ya gitu, kayak nantinya malah jadi terlihat misalkan bonyok atau misalkan tidak proporsional ya. Nah, itu perlu kita perhatikan dengan baik dan sering-sering zoom in zoom out, dan juga jangan takut kalau salah ya tinggal di delete dan dicoba lagi dan atur lagi warnanya dan komposisinya. Dan untuk bagian lain seperti rambut, jika terlalu sulit ya sebaiknya kita bagi saja dengan intensitas warna dari foto itu sendiri. Misalkan ada yang bagian gelap, langsung di bidang bagian gelapnya. Kalau misalkan ada bagian yang agak terang, langsung semua dipukul rata bagian yang agak terang. Dan yang terakhir, kalau misalkan bagian itu terang ya berarti kita langsung satukan jadi satu bidang. Nah, seperti pada bagian telinga ini saya membidang pada bagian yang terang, yang gelapnya duluan, kemudian yang bagiannya sedangnya juga sudah. Jadi sebetulnya terlihat ya, sebuah objek itu sebetulnya terdiri dari beberapa tumpukan warna seperti itu. Dan yang tak kalah penting dalam membuat WPAP ini, pembidangan itu penting untuk diperhatikan seperti apa cara kerjanya. Jadi kalau di proses yang saya buat ini, saya sistem pembidangannya itu dengan cara menumpukan bidang ya. Jadi kita menumpukan bidang dari yang paling gelap itu paling bawah, kemudian yang paling atau yang agak terang itu di tengah, dan bagian yang paling terang itu bagian depan. Atau sebetulnya urutan bidang dari bidang yang gelap, sedang, dan terang itu tergantung pada objeknya sendiri ya. Tapi yang jelas pada proses ini saya menumpukan bidang-bidang sekiranya itu jadi bentuk dasarnya, baru setelah bidang yang utama itu sudah mulai memperlihatkan bentuk utama atau bentuk umum objeknya, baru kita tambahkan bidang-bidang kecil di atasnya dengan cara ditumpuk.
Pada proses selanjutnya, apabila kita sudah selesai membuat seluruh bidang, adalah kita harus mengecek warna atau mengecek gelap terang sesuai dengan objek sudah tepat atau belum, dengan cara kita mengconvert to grayscale. Kemudian kita lihat baik-baik gelap terangnya, bisa kita bandingkan juga dengan foto aslinya, atau kita lihat satu persatu. Misalkan ada yang jika terlalu terang atau terlalu gelap, bisa kita Ctrl Z, balikan lagi ke warna asal, kemudian kita ganti warna tersebut sehingga objeknya itu jadi tepat warnanya, seperti itu. Setelah kita selesai pada objek utama, maka kita bisa bermain-main dengan komposisi dan juga foto secara keseluruhan, atau kita bisa bermain-main dengan latar, background, tulisan, sehingga objek yang kita buat ini lebih variatif hasilnya. Mungkin cukup seperti itu dulu untuk video kali ini. Nanti di part 2 kita akan coba bermain dengan objek yang lain, sehingga kita bisa membuat karakter dari tokoh yang kita buat ini lebih unik. Sekian, wassalam.